Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang gejala penyakit pada tanaman kopi. Sebelumnya, di sini kami akan memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator dan teman saya Dinda Rismayola sebagai pemateri, Ayu Anggreni sebagai pemateri, dan Nida Kholila sebagai pemateri, dan Nurpita Sari Sitorus sebagai pemateri. Adapun latar belakang kami yaitu perkebunan kopi rakyat dihadapkan pada beberapa permasalahan utama, terutama terkait dengan produktivitas yang rendah dan mutu yang belum memenuhi standar. Organisme pengganggu tanaman yang umumnya berasal dari hama, penyakit, dan gulma. Beberapa jenis OPT yang sering menyerang tanaman kopi di Indonesia antara lain adalah hama penggerek buah kopi Hypothenemus hampel, penggerek batang Jeujura sp, penggerek cabang Cylindrus sp, kutu hijau Zeuzura sp, penggerek cabang atau penyakit karat daun Hemilia vastastrix, Cerospora sp, embun jelaga, busuk buah kopi, dan nemato akar. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Ayu Anggraini. Baik, selanjutnya adalah tanaman kopi. Kopi adalah tanaman perkebunan yang menduduki posisi sentral dalam industri global. Berasal dari wilayah Ethiopia, kopi telah menjadi komoditas yang tidak tergantikan dalam budaya dan perdagangan dunia. Pertumbuhan dan perawatan tanaman kopi membutuhkan iklim tropis dan subtropis yang khas, dengan curah hujan yang cukup dan sinar matahari yang mencukupi. Dua varietas utama tanaman kopi yang paling dikenal adalah Arabica kopi dan Robusta kopi. Masing-masing memiliki karakteristik dan rasa yang berbeda. Perkebunan tanaman kopi rentan terhadap serangan patogen dan organisme penyebab penyakit yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi petani dan industri kopi secara keseluruhan. Penyakit pada tanaman kopi dapat mengancam stabilitas produksi dan mengurangi hasil panen, menyebabkan hilangnya pendapatan bagi petani dan industri pengolahan kopi. Oleh karena itu, manajemen penyakit menjadi hal krusial dalam menjaga kelangsungan produksi dan kualitas biji kopi. Praktik-praktik seperti pemantauan rutin, sanitasi perkebunan yang baik, rotasi tanaman, dan penggunaan metode kontrol biologis menjadi hal yang penting dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit pada tanaman kopi. Kemudian selanjutnya ada gejala penyakit pada tanaman kopi. Yang pertama, gejala penyakit karat daun atau Himelia pastratic. Penyakit karat daun disebabkan oleh jamur Himelia pastratic. Gejalanya terlihat pada sisi daun di mana terdapat bercak-bercak yang awalnya berwarna kuning muda, kemudian berubah menjadi kuning tua dan terbentuk tepung berwarna jingga cerah yang terdiri dari Urediospora jamur tersebut. Pada serangan yang parah, pohon kopi akan menunjukkan gejala kekuningan dan daunnya akan gugur, akhirnya menyebabkan kegundulan pohon. Proses infeksi dimulai dengan pembentukan spora oleh jamur dalam jumlah besar, yang kemudian menembus jaringan daun melalui permukaan bagian bawah. Penting untuk dicatat bahwa perkecambahan spora memerlukan kelembapan udara. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan patogen ini, termasuk keberadaan air yang mendukung penyebaran penyakit, angin yang membantu penyebaran spora, tingkat kematangan daun yang menentukan kerentanan terhadap serangan penyakit, serta pohon atau cabang yang memiliki produksi buah yang lebih banyak, yang cenderung lebih rentan terhadap serangan penyakit. Serangan penyakit berikut adalah contoh daun yang terkena gejala penyakit daun karat. Terdapat bercak-bercak yang awalnya berwarna kuning muda kemudian berubah menjadi kuning tua, seperti karat.
Baik, selanjutnya akan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kemudian yang kedua itu ada gejala penyakit bercak daun kopi atau Cercospora coffeecola. Jamur Cercospora coffeecola menginfeksi tanaman kopi dengan cara menembus jaringan daun dan menetap di dalamnya. Setelah menetap, jamur tersebut mulai tumbuh dan berkembang biak di dalam jaringan daun, menyebabkan pembentukan bercak-bercak khas yang terlihat. Proses ini melibatkan pelepasan spora atau konidium jamur dari bercak yang telah terbentuk yang kemudian tersebar melalui angin atau air hujan ke tanaman kopi yang sehat dan memulai siklus infeksi baru. Cara pengendalian pada gejala penyakit bercak daun kopi atau Cercospora coffeecola ini, yang pertama itu kelembaban dikurangi dengan mengurangi penyiraman, menjarangkan atap penaungan sehingga sinar matahari dapat langsung masuk. Kemudian yang kedua pengendalian secara fisik dengan melakukan sanitasi daun yang sakit kemudian dibakar atau dibenamkan di dalam tanah. Kemudian yang ketiga, pengendalian penyakit pada buah dapat dikurangi dengan mengatur peneduh. Dan keempat, pengendalian dengan fungisida kimia harus dilakukan secara selektif, misalnya fungisida berbahan aktif mancozeb. Kemudian yang ketiga itu ada gejala penyakit jamur upas atau Upasia salmonicolor. Tanaman kopi yang terinfeksi penyakit jamur upas menunjukkan gejala layu yang tiba-tiba terjadi pada cabang-cabang yang berada di bagian bawah, tengah, ataupun ujung pohon, bahkan dapat menyebar hingga ke batang. Nah, cara pengendalian pada gejala penyakit jamur upas atau Upasia salmonicolor, eh, pengendaliannya secara fisik dengan cara membuang cabang terserang sampai batas sehat ditambah 30 cm dan membakar buah-buah yang terserang atau dikubur. Kemudian yang kedua cara pengendaliannya itu uh, pengendalian secara kultur teknis dengan cara memangkas tanaman kopi dan mengatur pohon penaungnya untuk mengurangi kelembapan. Kemudian yang ketiga pengendalian secara kimia dengan cara mengolesi ranting yang terserang dengan fungisida tembaga konsentrasi 10% seperti Nordox, Cuprepid, atau fungisida Tridemorph atau Calyxin RM. Akan dilanjutkan oleh teman saya Dinda Rismayola Siregar. Baiklah, selanjutnya adalah gejala penyakit hama bubuk buah kutu hijau atau Hypothenemus hampe. Nah, gejala ini merupakan gejala yang ditimbulkan oleh serangan hama bubuk buah kopi yang disebabkan oleh Hypothenemus hampe yang menyebabkan terbentuknya bekas luka pada biji kopi. Nah, dampak dari aktivitas serangga ini adalah terjadinya lubang pada biji kopi serta perubahan warna buah dari hijau menjadi kuning kemerahan. Untuk cara mengatasi hama tersebut atau penyakit tersebut, yaitu hama ini dengan mengumpulkan buah kopi atau memotong batang buah yang banyak terserang untuk segera kita musnahkan. Nah, selanjutnya ada gejala luka akar kopi atau Fratilecus copi. Nah, nematoda Fratilecus copi atau P. copi yaitu sebuah gejala yang menyerang jaringan kulit atau korteks akar serabut, terutama akar-akar serabut yang aktif menyerap unsur hara dan air. P. copi ini menyerang akar kopi dengan cara menyerang bagian ujung akar yang masih lunak. Akibatnya, akar-akar serabut menjadi rusak, berwarna coklat, dan membentuk luka-luka di akar. Adapun cara pengendalian dari penyakit tersebut yaitu cara pengendaliannya dengan cara menanam tanaman resisten paling efektif dan efisien dalam pengendalian nematoda pada kopi. Yang kedua itu ada melakukan rotasi tanaman, yaitu dengan menanam tanaman dari jenis yang tidak disukai nematoda. Selanjutnya ada pengaplikasian bahan organik, yang dimana bahan organik itu diketahui berpengaruh negatif terhadap perkembangan nematoda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yang keenam adalah gejala kanker batang atau Fusarium solani. Nah, kanker batang pada tanaman kopi yang disebabkan oleh Fusarium solani merupakan penyakit yang dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman kopi. Gejala utama penyakit ini berupa kanker batang dan diebak, terutama lebih banyak terjadi pada tanaman tua. Penyakit ini dapat menyebabkan lubang pada batang kopi, perubahan warna menjadi coklat kehitaman, dan pada akhirnya
dapat mengakibatkan kematian tanaman kopi. Nah, adapun cara pengendalian pada penyakit gejala kanker batang ini yaitu dengan cara membongkar tanaman yang sakit atau bisa juga membuat parit isolasi dan bisa juga tanaman diolesi oleh fungisida ataupun kapur ditambah urea. Selanjutnya yang ketujuh adalah gejala penyakit busuk buah kopi atau Colectitrum sp. Gejala penyakit busuk buah kopi yang disebabkan oleh jamur patogen Fusarium sp mencakup kelayuan, dumping off, dan busuk pada buah serta biji-bijian. Fusarium sp berperan sebagai parasit yang menyerang bagian tanaman, terutama pada buah dan biji-bijian. Fusarium sp cenderung menyerang pada musim hujan, terutama di daerah dengan tingkat kelembapan yang tinggi dan iklim yang basah. Dengan penyebarannya biasanya melalui aliran air yang terkontaminasi patogen. Nah, adapun cara pengendalian dari gejala penyakit busuk buah kopi ini berupa pemberian B. bassiana atau cendawan pada tanah yang menguntungkan, yang dimana B. bassiana dapat melindungi terhadap pembusukan buah. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Adapun kesimpulan dari presentasi kami yaitu serangan hama dan penyakit pada tanaman kopi dapat menimbulkan dampak buruk. Mulai dari kerugian ekonomi baik secara kualitas maupun kuantitas, hingga menyebabkan gagal panen. Jenis serangan hama yang sering ditemukan pada tanaman kopi yaitu pembusukan dan gugurnya buah muda serta adanya infeksi yang menyebabkan kerusakan pada tanaman kopi. Maka dari itu dibutuhkan pengendalian OPT yang tepat untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas dari tanaman kopi. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.